ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا في زمرة عباد الله الصالحين، وجعلنا من خيار أمة خير المرسلين، ونحمده جل وعلا ربنا وخالقنا، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل بجلالك على حبيبك سيدنا وشافعنا ومولانا ونور الوجود في كل موجود، حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وذريته وسلم. اللهم صل وسلم عليه وآله كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وآله وبارك وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. وقال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والآمنين برحمة الله رب العالمين. المكرم والمحترم para ikrah, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai karena Allah, para habaib Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad Al-Balqid, Al-Habib Abdul Rahman Al-Balqid, Al-Habib Hasan Al-Balqid, dan para habaib lainnya dari keluarga besar Sahib Al-Hamra Al-Ghaib yang tidak dapat ulun sebut satu persatu namanya. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para alim ulama, para sepuh, ketua masyarakat, dan ketua Masjid Al-Manar. Ada Guru Umar, ada Guru Arifin, dan guru-guru lainnya.
Mudah-mudahan berkat para alim ulama, terutama berkat dia dan ibrah Rasulullah, kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang juga ulun hormati dan tentu kita banggakan bersama-sama Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang sama kita hormati Bapak dan Ramil serta dengan perangkat beliau, juga Bapak aparat dari pihak kepolisian dan perangkat desa Pulau Sugara. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, ulun hatur terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ungkapan yang tidak bisa diwakili kata kepada panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, sekaligus peringatan haul, peringatan akan seorang yang dicinta oleh Allah dengan bukti dicintai masyarakatnya, Waliullah Al-Qutub Al-Fardani Dzin Nurani Muhammad Zain Abdul Ghani Abu Amin Badari Al-Arsyadi Al-Bajjani, yang tentu kita berharap bersama-sama pada hari ini, pada siang hari ini di Masjid Al-Manar, mudah-mudahan iman kita laksana nama masjid ini Al-Manar dari tempat yang tinggi dan terus menaik. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, mengaturkan terima kasih kepada para pemuda Syubbanul Yaum, Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemegang tonggak pada esok hari atau masa depan. Para pemuda Karang Taruna, para remaja masjid, pemuda dan pemudi pecinta salawat yang bertugas, ada yang kelihatan, ada yang bertugas di belakang tenda, ada yang bertugas bersusurungan, ada yang bertugas di padang panas, mahaga dan mengaturakan kendaraan dan lalu lintas. Semoga semua yang terlibat, semua yang terlibat berjasa atas sebuah perhelatan, atas sebuah peringatan perkumpulan majma' ummatin Nabi, perkumpulan umat Rasulullah dengan tujuan zikrullah, mengingat Allah, dengan zikra Rasulullah, dengan mengingat Rasulullah, zikra Rasulullah dengan mengingat zikra waliyillah, mengingat waliullah, zikra waliyillah, mengingat waliullah dengan mengamalkan nasihat, ajaran serta meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Mudah-mudahan kita berdoa digolongkan oleh Allah para hambanya yang senantiasa dapat ridha, amin, dan diberikan kepada kita maghfirah, ampunan, diberikan rahmat yang luas, dibukakan hijab hati, disingkapkan sir nurani, dan diberikan kepada kita ini hak tajalli daripada nuraniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bisa dan dihadiahi husnul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya tercurah kehadiran Jalla Jalaluh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Zat Muqaddas, Allah adalah Khaliq, Sang Pencipta, Allah adalah Muridun yang berkehendak, Allah adalah Qadirun yang berkuasa, Allah adalah Alimun yang padanya ilmu tidak pernah terbatas dan semuanya tersingkap. Allah muhitun bil alamin, Allah meliput kepada segenap alam semesta. Isra dan Mi'raj Rasulullah ini peristiwa besar, peristiwa agung,
kejadian Isra dan Mi'raj diabadikan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Isra, di dalam surah An-Najm, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah perintah secara tidak langsung kepada umat Rasulullah, kepada mereka yang percaya kepada waliullah seperti Syekh Al-Arif Billah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang di dalam syair tadi disebutkan akhir hayat beliau sebelumnya meninggalkan Al-Quran, memberikan dalail dan lain-lainnya untuk diamalkan. Ada beliau titipkan amanah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Isra, di penghujungnya ada surah An-Najm. Dua surah ini terkenal sebagai surah yang membicarakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama Al-Quran ada, selama Al-Quran belum lagi rupiah, belum diangkat, maka kisah Mi'raj ada pernah terhapus. Khulasahnya berkumpul, bermuajahah, bermuhadarah, hadir, berkumpul, mendengarkan kisah. Di dalamnya kisah Rasulullah, terutama kisah Isra dan Mi'raj. Berarti orang-orang itu adalah ahlul Quran, mereka adalah pengamal Al-Quran. Al-Quran dibaca ada hurufnya, Al-Quran didengarkan oleh kita dengan istilah. Ada yang mengaji, kita mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang mendengar dapat rahmat, yang membacakan dapat rahmat. Ini Al-Quran yang dibaca ada hurufnya. Ada Al-Quran yang bisa berjalan, bisa berabah, bisa berkender, bisa berkawin, bisa memimpin perang, bisa bersahabat, berkawan, bergaul, berdiri, duduk dan lain-lainnya. Al-Quran hidup-hidup Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi kita menceritakan dalam hadis beliau. Jadi Mi'raj ini perjalanan khusus Nabi, ada kawan lain sama sini. Isra perjalanan khusus Rasulullah, ada kawan lain niru-niru. Tetapi nanti pada hikmahnya, Mi'rajnya Nabi gambaran untuk orang yang beriman, umat sini. Ingatlah satu ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam pribadi Rasulullah itu ada uswah, ada contoh bagi umat sini. Dicontohi, diambil iktibarnya. Ada batasan milik Nabi, umat pada boleh. Pelajaran hikmahnya boleh. Istri Nabi lebih pada 4. Umat Nabi ada batasnya 4 saja. Beliau uswah, dicontoh oleh umat beliau karena suruhan Allah kepada umat ini. Isra dan Mi'raj yang diambil hikmah dan pelajaran. Sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menuhankan Allah, menuhankan kepada Zatil Muqaddas, beriman kepada Rasulullah, cinta, senang, hormat kepada para dzurriyyah Rasulullah, cinta, senang kepada sahabat Rasulullah,
sunniyah namanya atau ahlu sunnah wal jamaah meyakini Nabi Isra, Nabi Mi'raj, jasadan wa ruhan. Jasad Nabi berangkat, ruh Nabi juga berangkat. Ruh dan jasad Rasulullah kedua-duanya ketika Isra Mi'raj itu kada berpisah. Diawali ketika Nabi dekat dengan Hijr seputaran Ka'bah Baitullah. Turun Ruhul Amin, turun Syadidul Quwa Jibril alaihissalam berkawan dengan Mikail alaihissalam. Yang namanya bahasa Kisah, ngarannya kan bahasa Kisah, turun berarti dari atas ke bawah. Kemana turun? Ke bawah. Bawah di mana? Makkah atau Makkah al-Mukarramah. Di mana di Makkahnya? Di tanah haram. Titik mana dari tanah haram? Baitullah. Di mananya dari sisi Baitullah? Dekat dengan Hijr. Turun Jibril, Mikail, bawa Buraq, mendapati Rasulullah. Singkat kisah, sudah beri salam, dijawab salam oleh Rasulullah. Rasulullah diberitahu amar perintah dari Allah untuk melakukan perjalanan secara jasad dan ruh dengan kendaraan Buraq. Tetapi sebelumnya masyhur Pak, masyhur kita tahu, sebelum Nabi membuat Buraq, Nabi dibedah, Nabi dibelah, Nabi dibuka dadanya dari permata bawah pohon bulu setelah sampai kepada dekat kawan pusat surah, dibelah terus kayak huruf alif, imbah dibelah, dibuka. Setelah dibuka, dikeluarkan isi dalam dada. Setelah dikeluarkan, diletakkan di atas bejana. Setelah dikeluarkan, diletakkan di atas bejana, dibasuh oleh Jibril dengan air yang datang dari surga. Selesai dibasuh, disucikan, disempurnakan, dalam kisah itu ditambah ke dalam hati Nabi Islam, ditambahkan ke dalam hati Nabi iman, ditambahkan ke dalam hati Nabi ihsan, ditambahkan ke dalam hati Nabi ilmu, ditambah ke dalam hati Rasulullah al-hilm. Cukup sudah limanya. Masukkan oleh Jibril bahasa diandam, tapi dia jangan menghayal berbagai salah. Kalau kemudian menghayal nang kayak orang operasi jantung di rumah sakit kulit, bala pakai pisau, tangan kiri kanan hidung ada sendahilang oksigen, kemudian diinjeksi dengan bius. Nabi kada bius, Nabi sadar dibelah. Nabi menyaksikan apa yang terjadi. Nabi melihat dibulikakan. Nabi 2 tahun tangan Jibril mengusut dada sini. Di waktu sudah dibulikakan itu, rata kada ada darah, kada ada sedikit pun meninggalkan bekas punah pada dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang dimasukkan ke dada Nabi 5. Ini terjadi sebelum Nabi berangkat. Yang menjadi pelaku lapangan Jibril, Mikail. Nabi baru membuat ke atas Buraq, dibelah, dibersihkan, dimasukkan, dikembalikan, disempurnakan, siap berangkat dekat
Masjidil Aqsa. Nabi itu ditambahi iman, Islam, dan dintu-dintu lima tadi. Kita ahlu sunnah jangan beranggapan Nabi itu kurang iman lalu ditambahin. Ada juga kan orang beranggapan kayak Nabi sebelum dia berangkat ke atas langit untuk dipandang sempurna, maka Allah menyiapkan pada dada Nabi 5 perkara. Ujarnya ini dimasukkanlah ke dalam dadanya iman, Islam, ini dalam rangka bertemu dengan Tuhan agar Nabi menjadi kuat. Kalau dia meyakini yang macam itu, berarti dia beranggapan Nabi sebelum dibelah oleh Jibril, Nabi itu kurang imannya, kurang Islamnya, kurang ihsannya. Padahal Nabi sudah berdakwah, padahal Nabi sudah proklamirkan agama Islam, padahal Nabi sudah melakukan dakwah sirran 3 tahun disambung dengan dakwah lainnya sampai paman Sidin wafat, sampai Khadijah al-Kubra wafat. Baru ada undangan dari Allah. Karena Nabi ini Mi'raj sebelum beliau pindah ke negeri Madinah. Jadi jangan beranggapan Nabi itu kurang. Kejadian Isra wal Mi'raj, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka. Rangkaian cerita Nabi dalam Al-Quran itu tujuannya Allah ceritakan musabbi menetapkan adakah agar hati kita, iman kita, keyakinan kita naham. Cerita Rasulullah Isra dan Mi'raj ini diulang dan ceritakannya itu agar hati kita bertambah yakin, bertambah tingkut isir, bertambah takwir dan taslim kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada ujungnya ada apa dengan Rasulullah? Kenapa beliau dipanggil oleh Allah? Siapa dalam Nabi? Jadi kawan naik ke atas. Siapa dalam Nabi? Jadi maka amam Jibril, Mikail, balalapak menjadi hadam. Siapa dalam Nabi kita ini? Sampai-sampai kurang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelum terciptanya kita di dunia. Sudah diciptakan kurang yang siap ditunggangi Rasulullah. Siapa sih Rasulullah? Sehingga bisa menembus ruang dan waktu. Siapa Rasulullah yang orangnya berjalan lailan pada saat malam saja? Berangkat sudah kadang datang sebelum terang, namanya lailan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Siapa Nabi lalu kawal Sidin Mi'raj? Siapa Nabi bisa menembus langit dunia? Siapa Nabi awal menembus sab'ut tibaq, 7 lapis langit paling atas ditembus Rasulullah. Siapa Rasulullah meninggalkan batas atas dan bawah sehingga menembus bahasa jihad dan harap Sidratul Muntaha. Siapa Nabi kita sampai di Sidrah al-Muntaha, Jibril ketahan. Lalu Rasulullah menyatakan, ya bihadzal maqam yatrukul khalil dan Nabi pada tempat ini seorang kekasih meninggalkan kekasihnya. Aina Jibril, kata bahasa berkisah. Ya Jibril, kalau aku lebih daripada ini, ahrakan, aku hancur, lebur, dan aku menjadi nur atau menjadi cahaya yang bukan cahaya listrik, bukan cahaya HP, bukan cahaya sintar. Karena cahaya yang ada di dunia ini adalah cahaya sinar kita. Bahasa Arabnya menggunakan nur yang akan dipaham dalam bentuk keterangan panjang dan dipaham dengan amrun bil qaul, bukan amrun bil akal, bukan dengan perkara akal. Ruang dan waktu
jauh dan dekat di atas itu. Bawah dan atas dunia kita, di atasnya ada langit dunia ditembus oleh Rasulullah. Dari langit dunia ada langit akhirat yang kita kada tahu macam apa bentuknya. Hanya kita dapat kabar baca Quran bahwa Allah memiliki lahu ma fis samawat, yang ada di atas 7 lapis as-samawat milik Allah, wa ma fil ardi, apa yang ada di bumi juga 7 lapis milik Allah. Kita tahu informasinya, cuman kada tahu kayak apa lapisannya. Dalam rangka mengetahui itu secara iyan, secara mata kepala, dipanggil Rasulullah, diberangkatkan Nabi, ditulakakan oleh Allah. Yang berangkat Nabi, nantulah Rasulullah. Yang digerakkan, didudukkan di atas tulang awak Nabi dan roh Nabi tidak bercerai. Yang ampun kuasa kejadian menjalankan jadi sedemikian Allahu Jalla Jalaluh. Maka kita melihat kehebatan Nabi sama dengan kita ini tercerminkan kehebatan Allah. Namun Nabi tidak pernah menempati posisi menjadi Tuhan. Nabi tidak pernah menempati posisi uluhiyah. Nabi tidak menempati posisi disembah. Nabi tidak menempati posisi yang maha kuasa. Tidak. Tetapi adanya Nabi gambaran hebatnya Allah. Kejadian Rasulullah agar umat Nabi seperti kita yang bukan arif billah ini tambah yakin kepada Tuhan Allah dengan melihat Rasulullah. Yang berjalan tadi kan Rasulullah, namanya jadiannya Allah macam itu terjadinya. Sampai bertemu kepada Allah, yang pertemuannya Rasulullah dengan Allah itu kada kawa dihayal pakai otak, karena Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah kada ada seumpamanya. Oh, Allah di aras, Allah bertemu dengan Nabi di aras. Misalnya ada macam itu memaham dunia siapa mula? Surga siapa mencipta? Allah. Langit ulahan siapa? Allah. Sidratul Muntaha itu ciptaan siapa? Allah. Aras ciptaan siapa? Allah. Mungkinkah sang pencipta beranda, bersinggasana, bertahta, bertempat di tempat yang tingginya sorongan dan memudahnya? Ditolak oleh akal kita ahli sunnah yang belajar sifat 20. Allah tidak berhajat kepada tempat. Itu guru, anda bagi Nabi itu bertempat di mana? Dan begitu biasa orang. Nabi bertemu Allah bukan di tempat dan bukan bertempat. Lalu kayak apa? Dua pertanyaan inilah yang dihindari. Di mana? Kayak apa? Terlalu banyak dengan dua macam. Ini menggalagai hak Rasulullah. Kayak apa? 6 tahun Nabi aja. Di mana? Ada bertempat 6 tahun Nabi aja. Lalu kita nih macam apa? Maka kita disuruh mengenal Tuhan, maka kita disuruh ma'rifat kepada Allah. Singkatnya, Nabi yang diperjalankan Allah sampai mengalami kejadian menembus langit, lalu melihat kehebatan segala-galanya, sampai surga, neraka, setan, terpunya setan iblis saja Nabi melihat juga, sampai seluruh para nabi-nabi ulul azam Nabi melihat juga. Pada saat itu lalu dikabarkan Nabi kepada kita.
Jadi Nabi nak mahabarakan, Nabi nak mengisahkan. Kalau hendak dirunut, disusun, jadi iman kita nih Pak, sebatas menerima apa yang disampaikan Nabi, apa yang diujarkan Nabi, aku percaya. Berarti orang sudah berada dalam jaminan. Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka menyempurnakan syahadat yang pertama adalah syahadat yang kedua. Dan kunci iman kepada Allah adalah yang di nomor dua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima apa yang dikhabarkan Nabi, percayai apa yang disampaikan beliau, maka tergolonglah kita kepada golongan orang yang beriman. Lihat waktu sembahyang, inni wajjahtu wajhiya lilladzii fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman. Itu hanya biasa itu. Kita baca tajwid, hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ulun kada syirik ya Allah, ulun lurus saja berserah diri muslim. Apa jar Nabi itu ulun bukan, dan ulun kada hendak syirik. Lihat di ujungnya, dalam madhab Imam Syafi'i kita diajarkan wa ana minal muslimin, dan kami dari golongan orang-orang yang berserah diri. Serahkan diri kepada Rasulullah dengan percaya dan beriman, niscaya Anda akan diberi kelezatan ma'rifah oleh Allah karena Nabi bernama Abul Qasim. Inilah yang diamalkan, inilah yang dibiasakan oleh orang-orang soleh. Kita mengenal di daerah kita seorang wali akbar, wali besar, bahkan diyakini beliau adalah kutub, bukan hanya kutub di kalangan tarekat Sammaniyah, tapi beliau adalah kutbul akwan, yaitu kutub yang memimpin kepada seluruh al-kaun. Innamal kaun dibelah menjadi empat. Satu penjuru ada kutub, penjuru lainnya ada kutub, di empat mata penjuru angin fi kulli, di setiap jihad ada kutubnya, di tengah-tengahnya ada pemimpinnya, disebut dengan kutbul kaun. Dan itu dipegang oleh orang di daerah kita yang beruntung kita sawat hidup di zaman sini, atau sawat belajar lebih untung, sawat hadir walau sekali tetap untung juga. Nang ada suah hadir beruntung juga karena masih kawan menghadiri bayi-bayi dengan orang yang suah hadir ke majelis ini. Dan beruntung juga orang yang wayah ini umurnya 15 tahun. Jadi waktu sidin meninggal kita masih dalam parot. Jadi kan kita disuruh melihat kalau orang haulan rame, artinya empat jua menolongi, empat jua ini itu, lalu mendengar kabar kisah sidin wali karamat sidin ini kelebihan sidin macam begini, sifat sidin syafaqah, sifat sidin rahmat benar, sidin kadang membedakan kurang, nak alim, nak kada alim, kabaik, kaburuk, maka tahan disayang sidin. Namun si orang umur 15 tadi mana, lalu jadi oh iya anak, lalu hatinya ke bawah, hatinya nih kayak apa nasib yang 15? Apakah terkuat dalam nazrah pandangan waliullah? Jawabannya almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan beserta dengan orang yang dia cintai, karena cinta itu bahasa hati, bukan bahasa badan. Cinta itu yang ada di dalam jiwa, maka dia bisa menembus ruang dan waktu. Kepada siapapun hati cenderung dia akan mainnya kepada orang yang dia cintai. Tapi badan adalah jasad dan terbatas. Maka batas badan ini berdiri di sini bang kada kawakalai. Kenapa ada batas? Karena awak kita ini terbatas dengan hawa duniawi. Berbeda dengan jasad Rasulullah. Awak sidin sifatnya ruh, awak Rasulullah sifatnya rohani.
Makanya karena sinar matahari kada hambayang, makanya salalat nyamuk kada hinggap, menjajah dengan gersang panas kada juga panasnya. Ini awak Nabi, jasad Nabi, jisim Nabi yang keluar dari hadapan Rasulullah diminum sahabat. Nabi Bapalo lebih wangi dari ambar kasturi wangi. Nabi guring awak sini guring berapa? Rohani beliau sadar melihat. Awak Nabi hadap ke muka, di belakang ada melihat sini. Telinga sini ada sama telinga kita. Telinga pian hanya mendengar nah berpekan dia mendengar telinga pian. Telinga Rasulullah mendengar yang ada didengar kurang banyak. Sorry malam Billahil mahfuz ada ngaran sini juga Allah. Berarti secara fisik, secara awak kita ini belain dari Nabi. Secara rohani Rasulullah kita alhamdulillah maklum apa tahu berada roh Nabi itu Nabi Muhammad hafal aja ya. Cuma jangan hanya maafkan seorang lawan sini luput kan. Sidin imam kita makmum. Sidin di muka, seorang di belakang. Amun sama, palu seorang, bau lahak. Palu sidin ambil tasduri. Walau jadab di Nur Muhammad, walau mustaghriqan bi nurin Nabi. Waktu ketenggelamnya ke dalam nurnya Rasulullah, tersingkai asrar rahasia Rasulullah yang darinya terpanjang asrar Rabbani yang merupakan inti ma'rifatullah. Tapi lawan nabinya tetap dalam Simtul Durar disebut Al-Abil Akbar. Beliau adalah ayah sumber dan awal. Anak lawan kuitan belayan, walau sama datang umurnya tetap belayan. Fotokopian dengan asli itu tetap lain, esensi zatiahnya lain, isinya ayunya sama. Yang punya KTP kalau atau dia punya kartu penduduk atau punya kartu keluarga, tanda warnanya kekuning-kuningan, biar fotokopi. Jadi bacaan sama, isi bacaan itu lawan asli. Tapi bila ditanding kan samanya lain. Inilah jasa Rasulullah. Inilah datang tubuh Rasulullah yang sudah oleh Allah dengan kuasa Allah dikhususkan sampai bertajalli bernampak kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jasad sidin inilah yang dibawa dengan Tuhan lalu menembus ruang dan waktu. Adalah guru orang kaya Nabi itu, tapi yang lain Nabi. Ada berataanlah awak. Ada berataan Nabi itu kenapa jadi kayak itu? Allah menghendaki, namanya muradul iradah. Allah menghendaki Nabi kayak itu. Ada dasar apa-apa, dasar Allah menghendaki. Lain daripada Rasulullah muridun baka hendak, karena baka hendak lalu ada latihannya, ada riyadhahnya, ada amaliyahnya, ada ini dan itunya lengkap sampai kepada tarbiyahnya. Maka hasillah orang-orang yang tadi serupa Rasulullah mengambil dari hadrat Rasulullah seumpama waliullah Syekhuna al-Alim billah Muhammad Sayyidi bin Abdul Ghani. Kalau Nabi itu nabi si mukjizat karena kuasa Allah sampai. Kalau wali kuasa Allah sampai lalu melawan hukum alam itu ngarannya karomah. Kalau kita kan meyakini kenapa jadi wali itu karomah? Karena rohani bukan sidin takluk kepada rohani Rasulullah.
awak jasad Sidin takluk kepada amar perintah Rasulullah. Terus dijauhi dilatih sepanjang masa sesuai dengan tingkatannya. Jadilah seumpama Abu Amin Badali nang menembus ruang waktu. Yang percayalah wali itu kalau menembus ruang waktu. Bagi yang kada mengalami mungkin kada percaya, tapi bagi orang yang dipersaksikan akan itu percaya. Di antara karamat guru sekumpul ada suatu ketika orang nang KPP itu berada di sebuah pesawat. Singkat saja, dalam KPP kan bakal terjadi kecelakaan. Lalu si orang ini yang ada hubungan ta'alluq keilmuan kepada Syekh tadi bertawassul kalau dia guru sekumpul Mbak Abdul singkat beres selesai selamat. Tamuan pulang ke dekat dalam, ada saat relang balon lagi berkisah orang ini tadi ada hulu Sidin berucap bahasa kisah seadanya ini aku berbaju itu lah karena bakal tajukan bang dikiau. Pertanyaannya, Sidin menyahuti memanggil tadi berarti tahu dengan kejadian itu dan berarti hadir ketika dipanggil tadi jasad dan ruh. Siapa ini? Waliullah. Berkataan wali lah ini. Ada. Yang macam begini wali bagaimana? Wali yang berada di bawah qadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali yang berada di bawah telapak kaki Rasulullah yang mereka disebut dengan al-qutub atau al-qutub. Untung kita hidup di kalimat ini. Yang untungnya itu apa? Umpan belajar atau ada umpan derajat? Percaya atau pada percaya, cinta atau benci kepada waliullah yang pangkatnya qutub. Bagi Sidin tidak ada al-bughd, yang ada hanya hubb, cinta. Jika Rasulullah rahmatan lil alamin, maka qutub itu syafa'atan li ummati khairil mursalin, maka adalah menjadi syafaqah, menjadi orang yang mencinta kepada umat Nabi. Tukang lukupi, tukang payuni kurang banyak. Agar kenalan payung wali kutub benar benar. Saking gandanya payung tuh, nambah payung di bawah tuh ada orang alim, ada orang sahabat anak alim, ada orang soleh, ada orang babaya soleh, ada penzinah, banyak buat. Kenapa guru ketika itu? Allah bersifat Rahman dan Rahim, maka dilahirkanlah Sayyiduna Raufun Rahim. Demi keluasan penghargaan Allah kepada Sayyiduna Raufun Rahimun, yang umat seduniaan ini adalah umat Sidin, termasuk para nabi sebelum beliau juga di bawah bendera liwahul amri Nabi Muhammad, maka umat Rasulullah dipilih di antara mereka pemegang pelanjut dakwah Nabi yang merupakan kelebihan daripada Allah untuk kenyamanan umat Rasulullah. Jadi kita ini dinyamani Tuhan dengan adanya wali. Jadi wali disigong, yang lain tinggal beres, kan nyaman itu. Itulah lalu diperlukan kita. Ada amalan diberikan, ada pelajaran disampaikan, kemudian juga ada pemahaman-pemahaman yang sudah dijelaskan, lalu kita menggawi aja itu. Selamat sudah. Ada itu orang kami pintaran tiga lagainya itu tiga lagainya atau bukan menggelagai membahas ada sawat lagi mengamalkan rugi. Kita ini tinggali barang jadi tinggal pakai gawe selesai. Awal dari pembagian Nabi dimasukkan 5 perkara tanda Nabi sempurna. Contoh aja itu bisa kita berangkat sini, berangkat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke atas langit sampai di atas langit ini tadi, langit dunia, mendapat seorang malaikat
penjaga langit dunia berisi pasukan 70.000 yang menjaganya. Naik lagi ke atas bertemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama bertemu Nabi Adam. Selesai bertemu Nabi Adam alaihissalam, marhaban ya Saleh. Dan Nabi Saleh, ya Nabi Adam, selamat datang anakku yang saleh. Selamat datang Nabi yang saleh. Selesai salam-salaman berangkat naik langit kedua, bertemu dengan dua orang pemuda, Nabiullah Yahya, kemudian Nabi Isa. Nabi Yahya disabdakan, Nabi Yahya yang di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa beliau ahlul hikmah. Rujul kita berbuah. Nabi Yahya itu ahli hikmah, bijaksana. Nabi Isa orang yang kadang berisi abah, lahir tanpa abah. Nabi Yahya lahir berisi abah, tapi jar akal kalau mungkin jadi bibitnya itu habana. Dari dua tingkatan terus naik ke atas. Apa salahnya? Marhaban, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Lewat dari dua langitnya naik langit ketiga. Di langit ketiga Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang cahaya ibadahnya menembus 7 lapis langit. Nabi Idris. Nabi Idris ini suah juga Mi'raj. Nabi Isa diangkat ke langit tapi kan mati. Nabi Idris diangkat dua ke atas Mi'raj tapi melewati kematiannya. Tapi gak ada publik lagi. Dilewati Nabi Yunus. Naik pulang. Maaf pulang kalinjau. Nabi Yusuf alaihissalam. Singkatnya, naik lagi ke atas. Ada seorang Nabi yang didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat lembut, Nabi yang sangat baik, Nabi Harun alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah insyaallah. Nah, belum tempat minum sebenarnya asal nangis.